Saya memberi berita kepada saudara yang ada pada kesulitan yang sangat bawah, sangat dasar. Alkitab katakan kalau kau berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Karena kau tidak tahu bagaimana lagi menyelesaikan masalahmu, mengatasi kesulitanmu. Alkitab katakan, maka Tuhan akan datang menghampiri engkau, menolong engkau dengan caranya yang ajaib. Shalom saudara, kita berjumpa kembali pada pagi yang indah ini dalam acara Lebih Dari Pemenang. Pada pagi ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan, judulnya Pemulihan. Saya ambil dari kitab Yeremia 32 ayat 36, 42 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, penyakit, sampar. Ya, diserahkan kepada tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit, sampar. Yerusalem, ya, kota suci. Ya, Yerusalem dari kata Yerusa dan Salem atau Shalom, yang artinya adalah kota damai, ya, warisan damai. Kota ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi dan masih bertahan sampai sekarang. Meskipun namanya kota damai, Bapak Ibu, ada banyak kejadian-kejadian yang bertentangan dengan namanya kota damai. Yang saya pelajari, dia kurang lebih diruntuhkan kota ini secara habis-habisan sebanyak 2 atau 3 kali oleh raja-raja Persia, oleh Romawi, dan diserang kurang lebih dikatakan dikepung kurang lebih 22 kali, lalu dia diserang kurang lebih 52 kali dan direbut kembali selama 44 kali. Sebuah kota yang penuh dengan tragedi lebih daripada kota-kota yang ada di muka bumi ini. Dan dikatakan dalam kitab Yeremia satu kali kota ini diserang oleh Raja Babel, dan apa yang terjadi? Dikatakan oleh Yeremia kota ini penuh dengan pedang, dikatakan penuh dengan kelaparan, penuh dengan penyakit, sampar. Pedang itu artinya pembunuhan, Bapak Ibu, pembantaian. Kelaparan itu bicara mengenai kesengsaraan tanpa bahan makanan. Penyakit itu dikatakan bicara mengenai bagaimana mereka karena sudah lulu lanta, tidak ada bahan pangan, maka penyakit merajalela karena mayat bergelimpangan di mana-mana. Orang kena sakit yang luar biasa tanpa ada pertolongan. Bapak Ibu, ini adalah situasi bagaimana sebuah kota yang namanya kota damai mengalami sebuah kondisi yang luar biasa rusak, yang luar biasa parah. Ya, saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, meskipun dunia atau Indonesia dilanda oleh virus corona, kita belum mengalami kondisi dihajar oleh pedang, dihajar oleh kelaparan, dihajar oleh penyakit. Belum sampai separah ini. Kita baru ada pada satu bagian di mana ada penyakit, di mana-mana ada banyak orang sakit, ada juga beberapa meninggal, tapi tidak serusak kota Yerusalem, Bapak Ibu. Dan bagaimana kota ini sampai rusak seperti ini, dihancurkan seperti ini? Ada alasannya, Bapak Ibu. Yang saya tahu, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat kota ini menjadi rusak, menjadi hancur. Yang pertama dikatakan mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Orang-orang percaya pada masa itu meninggalkan ajaran Tuhan. 32 ayat 33 dari Yeremia mengatakan mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mendengarkan atau menerima pengajaran. Umat Allah, umat Israel, ya, yang dilepaskan dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat, menghajar Mesir dengan tulah, lalu membimbing mereka 40 tahun dengan tanda-tanda heran, dengan perlindungan awan, dengan tiang api, dengan air dari gunung batu, dengan roti mana, dengan burung puyuh puluhan tahun. Bapak Ibu, mereka melihat Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika mereka sudah tiba di tanah mereka, di daerah Kanaan, mereka hidup di sana dengan aman, dengan damai, dengan sejahtera. Namun ingat Bapak Ibu, ada saatnya mereka bertindak melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengabaikan ajaran Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, maka Tuhan
mulai menegur mereka dengan cara Tuhan. Yang kedua dikatakan mereka menajiskan bait Allah. Yeremia 32:34, mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka tahu bahwa bait Allah itu adalah kediaman Allah. Dan di sana mereka hanya menyerukan nama Allah. Mereka hanya boleh menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Namun ketika mereka sudah ada pada kehidupan di tanah Kanaan yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesuburan, ada masanya mereka mulai menajiskan bait Allah, membawa dewa-dewa orang Kanaan, memasukkannya ke bait Allah dan menyembah dewa itu bersama-sama dengan tabur Allah. Allah murka dengan perbuatan itu, Bapak Ibu. Allah murka. Dan saya dapatkan, Bapak Ibu, dalam kehidupan modern kita menjadi peringatan buat kita. Kalau saudara menjadikan Tuhan satu-satunya, jadikan Tuhan satu-satunya. Jangan menyembah ilah lain, jangan menyembah Allah lain, apapun kondisinya. Tetap Tuhan menjadi satu-satunya sembahan saudara, kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Yang ketiga, mengapa mereka mendapatkan perkara-perkara sulit? Negara mereka diserang, pedang merajalela, kematian di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Yang ketiga, karena mereka berlaku keji, kata Alkitab. Ya, 32 ayat 35 dikatakan mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban ke dalam api. Mereka berlaku keji. Sudah mereka menajiskan bait Allah, dikatakan mereka membangun, dikatakan patung-patung Baal di lembah-lembah pengorbanan. Enggak sampai di situ, dikatakan mereka mempersembahkan anak laki-laki, anak perempuan dibakar di depan patung Baal yang mereka sembah. Keji mereka, Bapak Ibu. Ya, yang saya tahu, Bapak Ibu, dikatakan segarang-garangnya, segala-galanya harimau, macan, nggak pernah binatang yang galak, yang garang ini memakan anaknya, mengorbankan anaknya. Tapi orang-orang Israel pada masa itu mengorbankan anaknya, darah dagingnya sendiri. Mereka berlaku keji. Yang keempat dikatakan mengapa mereka dimurkai oleh Tuhan, karena mereka mempermainkan keadilan. 34 ayat 11, tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan. Ini ceritanya gini, Bapak Ibu. Ketika mereka sudah ada di Kanaan, mereka sudah punya kota-kota, kota Yerusalem salah satunya, mereka sudah kuat finansial, maka ada banyak orang-orang yang dijadikan budak. Dan masa itu rupanya ada mungkin orang-orang Yahudi satu bangsa dengan mereka yang mungkin berhutang, nggak bisa bayar, minjam nggak bisa bayar, memberikan diri mereka menjadi budak atas orang Yahudi juga. Ada peraturan di Israel, dikatakan selama 7 tahun kalau itu orang Yahudi, maka orang itu menjadi merdeka, tidak boleh diperbudak karena satu bangsa. Namun itu dipermainkan oleh para tuan-tuan budak, yang sekalipun orang Israel sudah 7 tahun dikatakan ditangkap lagi, dijadikan budak. Dan itu membuat Tuhan marah. Lalu apa syaratnya, Bapak Ibu? Agar masalah yang menimpa Yerusalem pada masa itu, pedang merajalela, kematian di mana-mana, bahkan penyakit di mana-mana, ada syaratnya. Ada 2 syarat yang mereka perlu perbuat agar Tuhan memulihkan mereka, dikatakan. Yeremia 32, 38 dan 39 dikatakan, Bapak Ibu, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang kemudian. Syarat daripada agar mereka dipulihkan oleh Tuhan, Alkitab menegaskan mereka harus berbalik kepada Tuhan, mereka harus berbalik pada Tuhan, mereka harus berbalik pada Tuhan. Nggak ada cara lain orang atau bangsa bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan selain daripada orang itu berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini di mana kesulitan melanda setiap orang, ya, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap tempat, setiap lingkungan, mungkin setiap pekerjaan, setiap bisnis, ada saatnya kita, mari saya ajak untuk introspeksi diri, Bapak Ibu. Coba introspeksi diri.
Apakah ada hal-hal yang kita perbuat yang melukai hati Tuhan? Apakah ada hal-hal yang kita perbuat yang tidak adil? Apakah ada hal-hal yang kita perbuat seolah-olah kita seperti meninggalkan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang kita perbuat seolah-olah kita melanggar aturan main perintah Tuhan? Ini saatnya kita introspeksi diri kita. Dan kita mari merenung sejenak. Kalau ada hal-hal yang salah seperti yang saya sebutkan di atas tadi, mari kita berbalik kepada Tuhan. Yang tadi kita tidak adil, mari berlaku adil. Yang tadi kita mulai meninggalkan Tuhan, mari saudara kembali kepada Tuhan. Yang tadi kita mulai berbuat hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang lain juga, mari kita menjadikan Tuhan satu-satunya. Hanya dengan cara berbalik pada Tuhan Bapak Ibu, maka pemulihan bisa terjadi. Yang kedua dikatakan syaratnya ayat yang ketiga pasal 33. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Syarat pemulihan adalah pertama datang pada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, berbalik pada Tuhan. Yang kedua dikatakan berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya. Mari saya mau tekankan kata berseru Bapak Ibu. Kata berseru itu adalah sebuah ungkapan di mana orang meneriakkan sebuah permintaan tolong, ya. Dengan volume, dengan segenap hati, dan memohon pihak lain menolong dia. Jadi itu kondisinya genting, kondisinya kritis. Kalau orang masih dalam kondisi baik-baik, jarang orang berseru Bapak Ibu. Tapi kalau kondisinya sudah kejepit dan seperti dalam bahaya, baru orang bisa datang berseru kepada Tuhan. Meneriakkan permohonan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Dalam doa-doa saudara, dalam permohonan saudara. Dalam permohonan saudara. Nah, saya bisa katakan Bapak Ibu, ketika orang ada dalam kesulitan, maka itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Ada orang kesulitannya masih bisa ditolerir. Dan kalau kesulitan masih bisa ditolerir, biasanya doanya pun biasa-biasa saja. Ya. Ada orang mungkin kesulitannya sudah tingkat menengah. Ya, dia mulai datang pada Tuhan, tapi belum all out. Karena apa? Masih menengah, masih bisa dirasakan, masih bisa dipikul. Tapi ada orang ada pada kesulitan, pada kondisi yang sangat dasar Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada lagi di bawahnya, sudah mentok dia. Dan dalam posisi ini benar-benar tidak enak, tidak nyaman. Dalam kondisi bahaya, dalam keadaan terancam. Orang-orang yang ada pada dasar kesulitan ini punya satu syarat dan saran diajarkan firman Tuhan untuk bisa melewati itu. Supaya Tuhan menjamah dia, memulihkan dia, dia harus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu di antara saudara, tingkat kesulitanmu saya tidak tahu. Dan saya memberi berita kepada saudara yang ada pada kesulitan yang sangat bawah, sangat dasar. Alkitab katakan kalau kau berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Karena kau tidak tahu bagaimana lagi menyelesaikan masalahmu, mengatasi kesulitanmu, Alkitab katakan, maka Tuhan akan datang menghampiri engkau, menolong engkau dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu. Setelah orang melakukan syaratnya berbalik pada Tuhan, berseru pada Tuhan, maka janji pemulihan terjadi Bapak Ibu. Pasal yang ketiga 2 ayat 42 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat, demikian aku akan mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan. Yang tadi kota Yerusalem porak-poranda, mereka dijajah. Pedang di mana-mana, kematian di mana-mana, penyakit di mana-mana. Mengapa ini terjadi Bapak Ibu? Karena mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran Tuhan, menduakan Tuhan, berlaku keji. Lalu kalau mereka dikatakan berbalik pada Tuhan, berseru pada Tuhan, maka janji ini datang pada mereka. Maka Tuhan beri kepada mereka keberuntungan Bapak Ibu. Ya, kata beruntung itu Bapak Ibu, mendapatkan sesuatu tanpa jerih lelah. Ya, mendapatkan sesuatu dengan tanpa jerih lelah. Mungkin orang Indonesia katakan rezeki nomplok katanya Bapak Ibu ya. Nggak ada upaya, nggak ada usaha, tiba-tiba dikasih.
Alkitab katakan kalau kita datang berseru pada Tuhan, tinggalkan yang lain, kita berbalik pada Tuhan, maka Tuhan akan buat kondisi-kondisi keberuntungan buat hidup saudara. Keberuntungan bagi keluarga saudara, keberuntungan pada anak saudara, keberuntungan kepada bisnis saudara, pekerjaan saudara. Ya, mari saya bawa kesaksian ya. Bagi saya ini sebuah keberuntungan daripada Tuhan. Anak saya nomor 2 itu agak lambat IQ-nya Bapak Ibu. Ya, namun ketika dia SMK, dia dapat baguslah nilainya. SMK itu kan teknik Bapak Ibu. Jadi ketika habis selesai SMK, kita mikir anak ini mau kuliah di mana. Lalu kita tanya, kamu mau kuliah teknik? Kita bilang, enggak Papa, saya enggak suka matematika. Lo dulu kamu kan suka mesin, saya bilang. Saya enggak suka, stres saya fisika, stres saya matematika. Lalu kemana? Saya bilang. Ya tolong, akhirnya saya diskusi, mau nggak kamu ke bidang jasa, komunikasi atau apa? Saya bilang, oh iyalah Papa, katanya. Akhirnya Bapak Ibu ketika saya lihat, saya tawarkan dia perhotelan kah atau hubungan komunikasi. Ya, akhirnya dia pilih hubungan komunikasi. Ada namanya jurusan hubungan internasional di kampus-kampus. Ya, dan saya bilang, kau mau kuliah di mana? Dibilang kalau boleh di tempat abang saya. Ya, abangnya kuliah di BINUS, dia mau masuk di situ, nggak mau di tempat lain. Sementara Bapak Ibu ketika kami lihat syaratnya, tidak bisa dari teknik masuk ke hubungan internasional tadi, nggak bisa Bapak Ibu. Kami lihat peraturan nggak bisa, harus dari SMA bisa masuk. Ya, dan kami sudah gelisah. Nah, kami sudah mengarahkan ke kampus lain, namun dia mau kekeh di situ Bapak Ibu. Dan kita berdoa. Tiba-tiba pada bulan itu keluar aturan main bahwa jurusan ini menerima dari latar belakang apapun. Ya. Dan istri saya suruh kontak ke pihak manajemen sekolah, bilang, iya siap diterima Bu. Dan kita mendaftar Bapak Ibu. Waktu kondisi normal itu ujiannya ke sekolah, ke kampusnya, ke BINUS sendiri. Tapi ketika masa COVID maka ujiannya online Bapak Ibu. Waktu anak saya pertama itu ujiannya agak berat, 2-3 jam. Dia cuma ujian kurang lebih 1 jam mungkin online. Dan besoknya diumumkan Bapak Ibu, diterima dia. Bagi saya itu keberuntungan Bapak Ibu. Keberuntungan daripada Tuhan. Dari teknik masuk ke hubungan internasional. Lalu ujian yang biasanya berat tiba-tiba online. Dan dia dapat. Dan puji Tuhan, Tuhan lancarkan semua. Tuhan bisa buka keberuntungan kalau dia ingin menolong kita. Yeremia 3:6 dikatakan, Tuhan bisa berikan kesehatan, kesejahteraan, keamanan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kepada mereka kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah. Janji daripada pemulihan. Tuhan dikatakan akan bisa beri kesehatan. Wow, luar biasa. Saya berdoa langsung saja to the point. Berdoa kalau ada saudara yang sakit, Tuhan beri kesehatan. Kalau saudara berseru kepada dia, berbalik pada dia. Kalau ada keluargamu yang sakit di rumah sakit saat ini, Tuhan beri kesembuhan, kesehatan di dalam nama Yesus. Itu doa saya Bapak Ibu. Bukan hanya kesehatan dikatakan, Tuhan sanggup memberi kesejahteraan. Kesejahteraan. Ini pengamatan beberapa ekonom dikatakan dalam masa COVID ini, maka ada tindakan-tindakan ekonomis yang dilakukan perusahaan dikatakan, ya perusahaan dengan apa? Dengan orang-orang bisnis dikatakan. Apa tindakannya? Tindakannya katanya, pertama ini mereka coba menggadaikan aset, mencairkan tabungan, dan mereka harus menjual itu untuk operasional katanya. Lalu kalau ini sudah tidak ada, maka mereka akan masuk pada langkah kedua, mereka berhutang katanya. Nanti kalau mereka berhutang, kalau kondisi baik, maka mereka akan pinjam modal untuk bisnis berjalan. Nggak tahu berapa lama supaya pulih. Tapi saya mau katakan kepada saudara, janji daripada Tuhan. Kalau saudara berbalik pada dia, berseru pada dia, maka Tuhan akan bisa berikan saudara kesejahteraan. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa, masa-masa COVID ini akan segera terjadi pemulihan. Akan segera terjadi pemulihan, akan segera terjadi pemulihan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom.